Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Singa Abdul Fazri. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan atau menjelaskan mengenai metode stepping stone pada bagian definisinya. Metode stepping stone atau metode batu loncatan merupakan langkah lanjutan dari salah satu metode dasar di antara metode Northwest Corner, metode least cost, dan metode Vogel's approximation. Metode stepping stone digunakan untuk mendapatkan solusi optimal, yaitu total biaya minimum. Cara kerja metode stepping stone yaitu merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produk yang optimal. Menggunakan cara trial and error atau coba-coba. Walaupun merubah alokasi dengan cara coba-coba, namun ada syarat yang harus diperhatikan, yaitu dengan melihat pengurangan biaya per unit yang lebih besar daripada penambahan biaya per unit. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bayrul Purba, saya dari kelompok 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat metode stepping stone. Metode stepping stone merupakan langkah lanjutan dari metode awal untuk mendapatkan solusi optimal. Metode stepping stone merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan cara coba-coba atau trial. Jika semua indeks yang dihitung lebih besar atau sama dengan 0, maka solusi optimal tercapai. Penerapan matematika dalam kehidupan merupakan alat untuk menyederhanakan penyajian atau suatu permasalahan dengan menggunakan matematika. Metode stepping stone, suatu masalah dapat menjadi lebih sederhana untuk dipecahkan dalam permasalahan sehari-hari, mengenai bisnis, ekonomi, sosial, atau hukum sekalipun, maupun bidang lainnya dalam memikirkan sistematis untuk mendapatkan solusi yang optimal. Metode stepping stone merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan cara trial atau error atau coba-coba. Walaupun merubah alokasi dengan cara coba-coba, namun ada syarat yang harus diperhatikan, yaitu dengan melihat pengurangan biaya per unit yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Terima kasih. Manfaat metode transportasi stepping stone. Manfaat dari metode transportasi stepping stone sama dengan manfaat metode transportasi secara umum. Yang pertama, digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Yang kedua, untuk menentukan lokasi pabrik, di mana harus dipilih beberapa lokasi dari beberapa alternatif lokasi yang ada. Yang ketiga, digunakan bila perusahaan yang mempunyai beberapa pabrik atau beberapa gudang bermaksud untuk menambah kapasitas satu pabriknya atau relokasi pelayanan dari setiap pabrik serta penambahan pabrik atau gudang baru. Perkenalkan, nama saya Gumus Timbul Jesnaga. Di sini saya akan membahas langkah-langkah dari pengujian metode stepping stone. Di sini saya akan membahas 7 langkah-langkah metode stepping stone. Yang pertama adalah isi tabel awal dengan metode FAM. Yang kedua, harus dipastikan bahwa jumlah sel yang terisi harus ada M tambah N kurang 1, di mana M adalah banyak sumber dan N adalah banyak tujuan. Yang ketiga, pilihlah kotak manapun yang tidak terpakai untuk dievaluasi. Yang keempat, dimulai dari kotak yang tidak terpakai, telusurilah sebuah jalur tertutup yang kembali ke kotak awal melalui kotak-kotak yang sekarang ini yang sedang digunakan atau yang diizinkan hanyalah gerakan vertikal dan horizontal. Walaupun demikian, boleh melangkahi kotak manapun baik kosong ataupun berisi. Yang kelima, mulai dengan tanda plus pada kotak yang tidak terpakai. Tempatkan secara bergantian tanda plus dan tanda minus pada setiap kotak pada jalur yang tertutup yang baru saja dilalui. Yang keenam, hitunglah indeks perbaikan dengan cara menambahkan biaya unit yang ditemukan pada setiap kotak yang berisi tanda plus. Dilanjutkan dengan mengurangi biaya unit pada setiap kotak berisi tanda minus. Yang terakhir, ulangi langkah ketiga hingga sampai ke-6 sampai semua indeks perbaikan untuk semua kotak yang tidak terpakai sudah dihitung. Jika semua indeks yang dihitung lebih besar atau sama dengan 0, maka
solusi optimal sudah tercapai. Jika belum, maka solusi sekarang dapat terus ditingkatkan untuk mengurangi biaya pengiriman total. Sekian dari saya, terima kasih. Di dalam metode stepping stone ada dua kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan dari metode stepping stone adalah cara pengerjaannya sederhana karena mengevaluasi sel kosong untuk indeks perbaikan. Kekurangan metode stepping stone. Kekurangan dari metode stepping stone yaitu pertama, cara pengerjaannya membutuhkan ketelitian terutama dalam menentukan hasil dari perhitungan biaya-biaya sel kosong. Kedua, untuk menghitung indeks perbaikan bagi pemecahan tertentu. Di dalam metode stepping stone harus mencari jalan terpendek untuk tiap sel kosong. Perkenalkan, nama saya Martin Alfredo Immanuel Aritonang. Kali ini saya akan mempresentasikan suatu metode stepping stone atau metode batu loncatan. Jadi saya sudah membuat contoh berupa tabel ya di sebelah kiri. Saya membuat 3 sumber pabrik, ya ini di 3 kota, Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Dan 3 tujuan, yaitu Cirebon, Bandung, dan Sukabumi. Jadi jumlah permintaan di setiap kota-kota tersebut ada berbeda-beda. Contohnya, permintaan dari kota Cirebon berjumlah 102 unit. Permintaan dari kota Bandung berjumlah 72 unit. Permintaan dari kota Sukabumi berjumlah 41 unit. Sedangkan jumlah barang yang sudah dihasilkan dari kota Jakarta ini 56 unit, dari kota Bekasi 82 unit, dari kota Tangerang 77 unit. Jadi jumlah permintaannya ini berjumlah 215 unit. Jadi 215 barang lah yang harus kita penuhi. Jadi kita harus mengisi sel-sel yang kosong tersebut dengan perhitungan-perhitungan. Contohnya yang pertama, Jakarta mengirim barang ke Bandung dengan perhitungan 4 dikurang 8 ditambah 24 dikurang 15 mendapatkan hasil 5. Jakarta mengirim barang ke Sukabumi 7 dikurang 8 ditambah 24 dikurang 15 ditambah 9 dikurang 24 sama dengan minus 7. Maka nilainya itu bernilai negatif. Bekasi Sukabumi 16 dikurang 15 ditambah 9 dikurang 24 mendapatkan nilai minus 14. Yang artinya dia bernilai negatif. Tangerang Cirebon 16 dikurang 9 ditambah 15 dikurang 24 mendapatkan nilai minus 2. Maka kita harus memilih nilai yang negatifnya paling besar. Setelah ditemukan nilai negatif yang paling besar, yaitu kota Bekasi Sukabumi, maka dilakukan beberapa pergeseran, yaitu 36X menjadi X36, 3641 menjadi 725. Fungsi dari pergeseran ini yaitu digunakan untuk menghilangkan nilai negatif pada pengiriman barang. Maka didapatkan hasil alokasi kedua. Hasil alokasi pertama, Jakarta Bandung 4 dikurang 8 dan seterusnya mendapatkan nilai 19. Jakarta Sukabumi mendapatkan nilai 7. Bekasi Bandung
mendapatkan nilai 14. Tangerang Cirebon mendapatkan nilai minus 16. Berarti dari keempat pengiriman kita mendapatkan nilai negatif yang paling besar, yaitu nilai minus 16. Yaitu kota Tangerang sampai kota Cirebon. Dari produsen Tangerang ke konsumen Cirebon. Nah, karena masih didapatkan nilai negatif, maka kita harus melakukan pergeseran atau alokasi tahap kedua. Kita mengubah angka-angkanya lagi ya. 46X menjadi 41. X5 menjadi 5X. Maka didapatkan nilai atau hasil di sebelah kiri. Maka kita melakukan perhitungan tahap kedua. Jakarta Sukabumi mendapatkan nilai 7. Jakarta ke Bandung mendapatkan nilai 3. Bekasi ke Bandung mendapatkan nilai minus 2. Tangerang ke Sukabumi mendapatkan nilai 16. Dari hasil-hasil yang berikut kita mendapatkan minus 2. Minus 2 ini adalah nilai negatif. Jadi masih ada nilai permintaan yang belum terpenuhi. Bekasi ke Bandung masih bernilai negatif. Maka dilakukan pergeseran sebagai berikut. 41X diubah menjadi X41. 572 diubah menjadi 4631. Maka mendapatkan tabel atau hasil di sebelah kiri. Dan kita melakukan perhitungan atau hasil alokasi tahap ketiga, yaitu Jakarta Sukabumi mendapatkan nilai 5. Jakarta Bandung mendapatkan nilai 3. Bekasi Cirebon mendapatkan nilai 2. Tangerang Sukabumi mendapatkan nilai 14. 5, 3, 2, dan 14. Berarti dari keempat angka ini kan kita tahu ya. Kita tahu bahwa 4 angka ini tidak ada nilai negatifnya lagi. Maka kita mendapatkan kesimpulan. Karena dari hasil perhitungan tidak ditemukan nilai negatif, maka proses eksekusi telah selesai. Alokasi produk dari pabrik ke daerah pemasaran menurut metode sudut barat laut yang diuji dengan metode batu loncatan atau metode stepping stone dengan mendapatkan biaya total. Biaya total ini 2.734 ya. Dengan jumlah total ke 5 perhitungan ini. Jakarta Cirebon, Bekasi Bandung, Bekasi Sukabumi, Tangerang Cirebon, Tangerang Bandung. Berarti yang paling besar di sini yaitu Tangerang Cirebon, dari produsen Tangerang ke konsumen Cirebon. Oke, berikut yang bisa saya sampaikan. Kiranya presentasi saya bisa diterima.